Bab 706. Dilihat dari kekuatan yang dibutuhkan untuk membunuh banyak orang, hampir pasti dia adalah Raja Perang. Dan kami telah menguraikan modus operandinya berulang-ulang, dan semua orang kami mati dengan luka di leher. Itu pasti dilakukan oleh satu orang. Sepertinya tidak ada orang lain yang membantu. Ekspresi Lee menjadi gelap. Karena ini, kami menderita kerugian besar dan posisi kami turun banyak. Dua wilayah kami telah direbut oleh aula lain. Ketika Hector mendengar ini, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang tidak dapat dibaca. Tuan Neman, jangan bilang Anda ingin mendapatkan bantuan saya untuk mengambil kembali wilayah Anda. Mereka mungkin tidak bernilai banyak jika itu hanya area kecil, kan? Selain itu, ini masalah klan Elang. Apakah itu ada hubungannya dengan Green Sky Hall? Lee tertawa keras. Kami tidak akan menyusahkanmu untuk ini. Aku telah berhasil merekrut beberapa petarung akhir-akhir ini. Salah satu dari mereka bahkan lebih kuat dari Baldi ketika dia pertama kali memulai. Itu sebabnya kami telah berhasil merebut kembali wilayah kecil kami. Petik 2. Lalu kau datang hanya untuk mengadu padaku. Hector mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa Lee akan datang untuk sesuatu yang kasar seperti itu. Kami telah berusaha menemukan pembunuh Baldi dan yang lainnya selama beberapa waktu sekarang. Akhirnya, kami mendapatkan orang kami. Ini adalah jaminan 99% bahwa itu adalah orang itu. Kemarahan muncul di mata Lee saat dia berbicara. Orang itu telah membunuh 300 anak buahnya, termasuk seorang petarung top. Pikiran ini membuat pikirannya panik setiap saat. Katakan padaku kalau begitu. Eastfield hanya memiliki beberapa raja perang. Seharusnya cukup mudah untuk menyingkirkannya jika kamu menyelidiki dengan benar. Hector berbicara perlahan setelah dia memikirkannya, tapi katakanlah dia adalah raja perang berpangkat tinggi dan dia mendapatkan posisinya melalui tinjunya. Akan sulit bagimu untuk membalas dendam kalau begitu. Kamu pernah melihatnya sebelumnya. Lee mengungkapkan, tersenyum pahit. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Hector mengerutkan kening. Tidak mungkin. Saya belum berbicara dengan marsekal atau raja perang akhir-akhir ini, katanya, terkejut. Dan mereka menganggap diri mereka sebagai pelindung Daxia. Mereka adalah pejuang yang saleh. Tidak ada yang biasa kita bicarakan dalam percakapan. Memhem, dia datang menemuimu 2 hari yang lalu. Jika tebakanku tidak salah, dia bahkan bertarung dengan anak buahmu. Lee menjawab, memberikan senyum lemah. Jack White, Hector dan para pejuang di sekitarnya segera berteriak. Itu benar, itu menantu angkat dari keluarga Taylor. Lee berbicara dengan nada percaya diri. Saya melakukan penyelidikan kecil dan menemukan bahwa bawahan saya telah menyinggung teman baiknya, bernama Tiger. Tiger adalah seorang pengantar barang, seseorang yang sederhana. Tapi dia benar-benar membunuh 300 orang saya untuk membalas dendam, teman. Di sini, Lee berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan santai, dan menurut apa yang aku tahu, orang-orangmu juga telah menyinggung Tiger dan istrinya beberapa waktu lalu. Dan bajingan itu datang mencarimu. Aku yakin dia bertarung dengan orang-orangmu. Petik 2. Sudut mulut Hector berkedut sedikit. Butuh beberapa saat sebelum dia menjawab dengan nada jujur, Pang itu tidak datang kepada kita hanya karena itu. Ada hal lain juga. Bab 707. Oh, benarkah? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu? Lee sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jack akan menemui Green Sky Hall untuk hal lain selain dari seluruh protes atas apa yang telah mereka lakukan pada Tiger. Pada saat ini, penguasa Aula Langit Hijau mengambil langkah maju. Inilah yang terjadi. Anak buah kami juga terlibat dalam bisnis lain, jelasnya. Kami tidak hanya membuat bisnis di dalam negeri, tetapi kami juga berdagang dengan organisasi asing. Kami diam-diam memotret wanita dan menjualnya. Setelah Lee mendengar seluruh cerita, dia berbicara dengan marah, Jack benar-benar berlebihan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wajar baginya untuk meminta kompensasi dari Anda karena apa yang terjadi pada Tiger, tetapi kalian tidak, bahkan tidak memotret istrinya. Kenapa dia harus begitu sibuk memikirkannya? Benar, kejadian ini benar-benar membuatku kesal juga. Ekspresi Hector mengeras, lalu pandangannya beralih ke Lee. Seluruh urusan ini antara dia dan Jack. Dia penasaran mengapa Lee bereaksi sedemikian rupa, meledak lebih dari yang dia lakukan. Lalu apa yang terjadi? Apakah kalian melawannya setelah dia datang? Lee bertanya setelah dia memikirkannya. Tentu saja, kami bertarung.
Awalnya, kami telah merencanakan untuk membunuhnya jika dia tidak berguna. Tetapi jika dia kuat, kami akan mengabaikan konflik itu sebagai kesalahpahaman. Hector menceritakan seluruh kejadian kepada Lee. Setelah dia menyelesaikan ceritanya, dia menghela nafas panjang. Sayangnya, kami kalah. Semua orang kami bukan tandingannya. Setelah dia mengatakan itu, Hector tampak seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan tidak bisa tidak berkata kepada Lee, "Benar, Tuan Neman, bukankah Jack, seorang komandan? Saya mendengar bahwa dia menyatakan memiliki 200 juta dolar untuknya, namanya selama pesta ulang tahun ke-70 Pak Tua Taylor. Dia mungkin seorang komandan, tapi dia mengklaim bahwa dia kehilangan medalinya. Mengapa kamu mengatakan bahwa dia adalah raja perang? Jelas bajingan ini berbohong. Dia jelas bukan asisten komandan biasa." Lee terkekeh. "Aku sangat yakin bahwa orang yang membunuh Baldi dan 300 orang kita yang lain adalah Jack. Dan dengan kekuatan penghancur sebesar itu, dia jelas seorang raja perang. Tidak mungkin begitu banyak orang akan mengepungnya bersama-sama dan masih dibunuh sebaliknya. Kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Dilihat dari bagaimana petarung terbaik kita melawannya, dia tidak tampak seperti seorang komandan. Bahkan seorang marsal tidak akan mengalahkan kita dengan mudah." Setelah Hector mulai menyimpulkan informasi itu, sebuah bayangan melewati wajahnya. Jika ini benar-benar terjadi, dia akan benar-benar sulit untuk dihadapi. "Tuan Zaborowski, bajingan itu menyuruhmu untuk memotong seluruh perdagangan foto. Apakah kamu benar-benar ingin menyerah begitu saja? Kalian menghasilkan banyak uang darinya setiap bulan. Lebih penting lagi, ini adalah bisnis yang hanya akan berkembang menjadi tambang emas, dan Anda akan meninggalkannya begitu saja. Bisakah Anda benar-benar melakukannya?" Lee memperhatikan bahwa Hector dalam suasana hati yang suram, dan dia mengintensifkan manipulasinya. "Mengapa aula kita tidak bergandengan tangan dan membunuh gangguan ini?" Pada saat ini, Hector malah tertawa terbahak-bahak. "Tuan Neman, Anda telah berbicara begitu banyak hari ini, tetapi ini adalah motif utama Anda datang ke sini, bukan? Anda tidak memiliki peluang untuk melawannya, jadi Anda datang kepada kami dengan harapan kami akan meminjamkanmu kekuatan kami." Lee menganggukkan kepalanya. "Itu benar. Aku sedang memikirkan itu ketika aku datang ke sini. Bajingan itu menyinggung kedua aula kita. Bagaimana kita bisa membiarkannya hidup?" Hector terdiam, merenung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menjawab, "Untuk saat ini, kami tidak yakin apakah kami ingin mengambil Jack. Anda mengatakannya sendiri. Kemungkinan besar dia memiliki kekuatan raja perang. Itu tidak akan terjadi, membunuhnya dengan mudah. Dan pada akhirnya, kita mungkin menderita kerugian besar dan masih berakhir di pihak yang kalah." Bab 708. Bisakah kamu benar-benar tahan, Hector? Ini adalah kerugian besar untukmu. Apakah kamu benar-benar memikirkannya? Bagaimanapun, aku punya dendam terhadap anak itu. Lee terkekeh, meskipun dia sedikit tidak senang. Dia mengira bahwa penguasa Aula Langit Hijau akan setuju untuk bekerja sama dengannya. Lagi pula, Jack telah menggertaknya sampai mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hector akan memilih untuk berkompromi dengan dirinya sendiri saat ini. "Tuan Neman, apa yang terjadi di Aula Langit Hijau sedikit berbeda dari apa yang terjadi pada Anda. Klan Elang kehilangan 300 orang. Mereka adalah rekan Anda yang berharga, jadi saya mengerti jika Anda ingin membunuh Jack." Hector menghela napas. Dia mengambil cangkirnya dari meja dan menyesapnya. "Namun, tidak ada seorang pun dari pihak kami yang meninggal," katanya perlahan, "hanya 2 orang kami yang terluka parah. Satu kakinya patah, dan yang lainnya tidak berguna. Jadi kami tidak kehilangan apapun, laki-laki, dan kami hanya kehilangan sedikit uang. Tidak perlu bagi kami untuk memprovokasi seorang pria yang memiliki kekuatan raja perang. Dengar, katakanlah kita bertarung, kita masih akan menderita kerugian besar bahkan jika kita menang." Sudut bibir Lee mulai berkedut. Green Sky Hall sangat kuat, dan mereka mendapat dukungan dari Kingston Hall. Itulah mengapa dia ingin bekerja sama dengan mereka dan mengumpulkan pejuang terkuat mereka untuk membunuh Jack bersama. Namun sekarang, jika Green Sky Hall menolak lamarannya, dia tidak akan memiliki peluang melawan Jack, dengan hanya orang-orang dari klan Elang yang bisa diandalkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hector akan menatapnya lama dan tiba-tiba tersenyum. "Oh, benar.
Saya mendengar bahwa Jack telah menyinggung Tuan Muda Wilson selama pesta ulang tahun ke-70 Pak Tua Taylor belum lama ini, katanya. Keluarga Wilson juga sangat kuat. Orang itu benar-benar punya nyali. Lee bukanlah orang bodoh. Ketika dia mendengar ini, dia segera memahami pesan tersembunyi di balik kata-kata Hector. Matanya bersinar saat dia melompat berdiri. Tuan Zaborowski, pikirkan proposal saya lebih lama lagi. Setelah Anda benar-benar sadar, telepon saja saya. Kami akan berdiri bersama, karena musuh dari musuh adalah teman. Saya percaya bahwa akan ada menjadi hari di mana kita akan menjadi sekutu. Mari kita tunggu dan lihat. Untuk saat ini, aku benar-benar tidak ingin memprovokasi seseorang yang sekuat Raja Perang. Hector terkekeh dan juga berdiri, bersiap untuk mengantar tamunya pergi. Tak lama kemudian, Lee dan yang lainnya meninggalkan Green Sky Hall. Setelah orang-orang dari klan Elang pergi, wanita tua dari Green Sky Hall akhirnya berkata kepada Hector, "Tuan, Jack benar-benar pria yang menjijikkan. Dia membuat kita kehilangan setidaknya $1 juta dalam 1 bulan. Jika kita tidak bisa lanjutkan bisnis kami, saya pikir kami harus bekerja sama dengan klan Elang dan menyingkirkan Jack." Namun Hector memiliki senyum dingin terpampang di wajahnya. Lee pasti tidak akan pernah memaafkan Jack karena membunuh 300 anak buah klan Elang, katanya. Aku baru saja mengingatkannya pada sesuatu yang lain. Aku yakin dia akan pergi menemui keluarga Wilson dan membuat aliansi dengan mereka. Mereka akan membantu kita menyingkirkan Jack. Bukankah itu lebih baik? Kita tidak akan untuk melakukan apa saja. Yang harus kita lakukan adalah duduk dan menikmati pertunjukan. Bukankah ini sempurna? Mata wanita tua itu menjadi cerah ketika dia mendengar ini. Dia mengacungkan jempol padanya. Sempurna. Benar-benar sempurna. Kita akan menuai hasilnya tanpa biaya jika mereka benar-benar bisa menyingkirkan Jack. Kita tunggu saja. Kita harus melanjutkan bisnis fotografi kita. Kita tidak bisa melepaskan tambang emas begitu saja karena Jack mengancam kita. Hector memikirkannya sebentar dan menambahkan, tapi beritahu orang-orang kita untuk lebih berhati-hati. Jangan biarkan Jack menangkap mereka melakukan bisnis kita lagi. Akan merepotkan bagi kita jika dia melakukannya, kita bisa. Adapun Jack, kita akan membiarkan Lee dan yang lainnya merawatnya. Kita hanya akan mengumpulkan adonan dengan tenang. Beberapa orang di sekitarnya menggelengkan kepala. Pada saat ini, Lee dan antek-anteknya dengan cepat tiba di jalanan. Tuan, apakah kita akan pergi ke perkebunan keluarga Wilson? Salah satu tetua sudah menebak motif Lee. Dia tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan bertanya. Setelah Lee memikirkannya, dia mengangguk. Kita harus mengunjungi keluarga Wilsons. Tapi para petarung dari keluarga Wilsons bukanlah tandingan mereka yang berasal dari Green Sky Hall. Terlebih lagi, Green Sky Hall memiliki Kingston Hall yang mendukung mereka. Tidak mungkin Kingston Hall akan berdiam diri dan menonton jika ada sesuatu terjadi pada Green Sky Hall. Itu sebabnya keluarga Wilson tidak bisa diandalkan. Bab 709. Kenapa kita masih bertemu mereka, jika mereka tidak bisa diandalkan dan tidak bisa menjamin kita menang? Penatua mengerutkan alisnya dan bertanya lagi. Lee tersenyum pahit. Bukankah lebih baik jika kita membuat sekutu dengan keluarga Wilson saat kita membentuk aliansi dengan Green Sky Hall? Pertama, mari kita bertemu keluarga Wilson dan mengusulkan aliansi. Tapi jangan terburu-buru. Kami akan merencanakan langkah kita selanjutnya setelah kita memiliki Green Sky Hall di aliansi. Tapi bukankah akan sulit untuk mendapatkan Green Sky Hall? Hector sudah menyatakan bahwa dia tidak ingin menghadapi Jack bersama kita sekarang. Seorang wanita parubaya menimpali, mengerutkan kening, kecuali Anda memiliki rencana lain dalam pikiran, Tuan. Tentu saja, aku punya rencana. Lee tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin Hector tidak membenci Jack. Dia hanya ingin menonton dari pinggir lapangan karena dia takut kita bukan tandingan Jack. Dia bahkan sengaja mengingatkan kita pada keluarga Wilson, berharap kita mau bekerja sama dengan mereka, dan singkirkan Jack. Adapun mereka tidak perlu mengangkat jari, dan musuh mereka akan hilang. Apakah dia benar-benar berpikir aku tidak akan melihat rencananya? Wanita parubaya itu mengepalkan tangannya ketika dia mendengar itu. Sungguh rubah tua. Dia bermaksud menggunakan kita sebagai makanan ternak. Penatua bertanya, lalu bagaimana kita harus menyeret Green Sky Hall ke dalam ini, Guru?
Akan sangat sulit bagi kita jika mereka menolak untuk bergabung dengan kita. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menjual foto ke organisasi asing lagi? Saya tidak percaya sepatah kata pun. Lee terkekeh dan berkata, kita akan meminta beberapa orang kita yang paling berani untuk berpura-pura dari Green Sky Hall dan berkeliling diam-diam mengambil gambar. Kemudian kita akan meminta Jack untuk mencari tahu dan menyalahkan Green Sky Hall. Luar biasa. Rencana Anda benar-benar luar biasa, Tuan. Akan sulit bagi mereka untuk menolak bergabung dengan aliansi kita. Beberapa pejuang di sekitarnya menganggukkan kepala. Mereka tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan tuan mereka. Ayo pergi dan melihat keluarga Wilson. Lee melambaikan tangannya. Dia dan anak buahnya langsung menuju rumah keluarga Wilson. Jack bodoh itu. Wajahku masih belum pulih. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden pesta itu. Michael mengusap wajahnya. Masih terasa sedikit bengkak. Namun, luka-luka itu nyaris tidak terlihat dari pandangan sekilas. Dia mungkin akan pulih sepenuhnya dalam 1 atau 2 hari. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Michael menatap ayahnya, hampir menangis. Tentu saja, David menatap putranya, ekspresinya serius. Jangan khawatir, saya telah menghabiskan cukup banyak uang akhir-akhir ini untuk menyewa beberapa pejuang untuk menjadi pengawal kami, katanya, saya bahkan merekrut beberapa dari kota lain. Mereka semua cukup kuat. Jack tidak akan hidup sangat lama. Bab 710. Itu bagus. Michael menghela napas lega saat mendengar itu. Tuan, klan elang ada di sini untuk mengunjungimu. Tepat pada saat ini, seorang pengawal berlari masuk dan melaporkan, Tuan klan elang ada di sini, bersama para pejuangnya. David dan Michael bertukar pandang. Mereka bingung. Apa yang klan elang inginkan dari kita? Organisasi yang beroperasi pada hari seperti kita tidak pernah ada hubungannya dengan aula seperti milik mereka. David mengerutkan kening. Klan elang tidak bisa dengan mudah diprovokasi. Mereka jauh lebih kuat daripada keluarga bangsawan kelas 2 seperti miliknya. Kemunculan mereka yang tiba-tiba di depan pintu membuatnya cemas. Ayah, jangan bilang salah satu orang kita menyinggung klan elang sehingga mereka di sini untuk melihat kita sekarang. Akan merepotkan jika itu terjadi. Tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Michael juga khawatir. David menatap pengawal itu. Katakan padaku, apakah mereka sangat marah ketika mereka tiba? Dia bertanya. Pengawal itu menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka semua sangat tenang. Mereka mengatakan bahwa mereka di sini untuk mengajukan kesepakatan kepada Anda. Baiklah, bawa mereka masuk. David mengendurkan napas ketika mendengar itu. Kemudian dia melambaikan tangannya. Sepertinya mereka di sini bukan untuk mencari masalah. David memberi tahu putranya setelah pengawal itu pergi. Setelah beberapa saat, Lee dan yang lainnya masuk. Lee mengangkat tangannya untuk memberi hormat pada David setelah dia duduk. Tuan Wilson, lama tidak bertemu. Saya mendengar bahwa keluarga Wilson baik-baik saja akhir-akhir ini. Sangat mengagumkan. David berhasil tersenyum tipis dan membalas hormat. Oh, kami tidak sehebat itu. Kami hanya bertahan. Kami tidak punya cara untuk menandingi keluarga bangsawan kelas 1. Dari kelihatannya, keluargamu semakin dekat dengan gelar keluarga bangsawan kelas 1. Lee melontarkan senyum sopan dan menatap Michael. Tuan muda Wilson, wajahmu belum pulih sepenuhnya. Sayang sekali. Aku mendengar bahwa Ivan dari keluarga Taylor yang memukulimu. Ketika dia mendengar ini, Michael langsung menjawab dengan gusar. Itu adalah perbuatan Ivan, tetapi orang yang paling membuatku frustrasi adalah menantu keluarga Taylor. Wajahku tidak akan seperti ini jika dia tidak memikirkan metode untuk menghukumku. Aku marah pada Ivan, tapi aku paling marah pada Jack. Di sini, Michael mengatupkan rahangnya dan mengepalkan tinjunya. Jika aku mendapat kesempatan, aku akan memastikan Jack dikuliti dan disiksa sampai mati. Baiklah, itu semangatnya. Lee langsung berdiri saat melihat amarah Michael membara. Dia bertepuk tangan saat dia berbicara, kamu adalah pria sejati, Tuan Muda Wilson. Anda memiliki aura seseorang yang tidak takut pada apapun. Pria harus seperti itu, untuk memberkati ketika mereka telah menerima berkah, dan untuk membalas dendam ketika mereka telah dianiaya. Kegembiraan muncul di hati Michael atas pujian pria itu. Tapi tentu saja, jangan menilaiku hanya karena aku gendut. Aku juga sudah dewasa, katanya sambil tertawa. Namun David, yang melihat semua ini dari samping,
tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Tuan Neman, langsung saja ke intinya, katanya singkat, nadanya blak-blakan. Keluarga Wilson hampir tidak berhubungan dengan klan elang Anda secara normal. Ada urusan apa Anda di sini hari ini? Bersambung.